Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Miss Ayla. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Untuk materi kali ini, Miss Ayla akan menyampaikan materi mengenai keunikan daerah tempat tinggalku. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, Miss Ayla berharap teman-teman dapat membaca teks fiksi berupa legenda. Lalu tujuan yang kedua, Miss Ayla berharap teman-teman dapat menentukan unsur-unsur cerita dalam teks. Tujuan yang ketiga, Miss Ayla berharap teman-teman dapat menentukan ciri gerak tari daerah. Lalu tujuan yang terakhir, Miss Ayla berharap teman-teman dapat menyanyikan lagu Manuk Dadali. Ya. Baik teman-teman, di sini ada cerita ya, cerita legenda mengenai Malin Kundang. Silakan nanti teman-teman dengarkan. Ya, bagaimana sih cerita Malin Kundang? Tolong disimak baik-baik, fokus ya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan lebih. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa mereka. Tanahnya gersang, ikan di laut pun sedikit. Malin Kundang suka sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. Kemari kau Buri, kemari. Malin kecil terus mengejar si Burik. Ketika Malin Kundang berhasil menangkapnya, biasanya dia akan menyiksa ayam itu. Kena kau. Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Konon katanya, negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana sangat mudah. Ayah berangkat ya Malin? Iya ayah. Ayah Malin Kundang segera ikut naik kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Tinggallah ibu dan Malin di desa yang miskin itu. Hari demi hari, tidak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Ayo, silahkan dibeli. Sementara si Malin Kundang masih saja mengejar si Burik. Ketika suatu hari hendak mengejar si Burik, tiba-tiba Malin Kundang terjatuh. Aduh! Aduh! Kaki Malin Kundang tersandung batu. Dia terjatuh sangat keras. Lengannya tergores batu tajam. Lukanya cukup besar dan mengeluarkan darah. Sang ibu segera mengobati luka si Malin Kundang. Dengan penuh kasih sayang, dia merawat Malin. Luka ini pasti sembuh, namun bekas lukanya akan susah hilang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berjalan dengan tergesa-gesa. Tanpa terasa, Malin sekarang menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Dia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Aku akan merantau seperti ayah. Kemudian, Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Bu,
izinkan aku merantau ke negeri seberang. Kata Malin Kundang kepada ibunya yang segera menjadi sedih. Jangan anakku, ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya anakku. Kalau kamu tidak kembali, aku hidup dengan siapa? Jangan khawatir, Bu. Aku berjanji aku pasti kembali. Aku akan jadi orang kaya dan akan memboyong ibu untuk ikut bersamaku. Akhirnya, tidak ada lagi yang bisa diperbuat ibunya. Malin Kundang bersikukuh untuk pergi. Malin Kundang menyelinap ke sebuah kapal. Dia bersembunyi di peti kayu. Sepertinya di sini aman. Kapal pun berlayar. Namun di tengah laut, kapal itu dicegat oleh bajak laut. Semua awak kapal dibunuh oleh bajak laut. Mereka merampas semua barang-barang berharga di kapal itu dan meninggalkan kapal itu terkatung-katung di laut. Kapal kita dirampok! Kapal kita dirampok! Kapal kita dirampok! Malin Kundang selamat karena dia sembunyi di peti. Saat dia keluar dari persembunyiannya, kapal itu sudah terdampar di sebuah pantai. Sungguh beruntung, sebab di dekat pantai itu ada sebuah desa yang subur dan kaya. Pelabuhannya besar dan ramai. Malin Kundang tersenyum meski tubuhnya lemas tidak berdaya. Di sini, aku akan mengadu nasib. Malin Kundang bekerja keras siang dan malam. Hanya satu yang ada dalam benaknya, yaitu jadi orang kaya. Tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya, punya kapal besar dengan 100 awak kapal. Aku kaya! Aku kaya! Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya. Mereka berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman Malin Kundang. Berita tentang suksesnya Malin Kundang pun terdengar sampai ke telinga ibunya. Apakah itu kapal si Malin anakku? Dengan hati riang, ibu yang sudah renta itu terseok-seok berjalan ke pelabuhan. Dia memang Malin Kundang, aku yakin. Batin ibunya saat melihat Malin turun dari kapal bersama istrinya. Malin, kamu pulang nak? Istri Malin Kundang heran dengan seorang ibu tua yang berlari ke arah mereka sambil berteriak-teriak. Pakaiannya compang-camping, wajahnya renta dan lusuh. Siapa dia, Kanda? Apa benar dia ibumu? Malin Kundang gelisah. Dia tidak mau istrinya tahu kalau Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. Entahlah Dinda, mungkin hanya pengemis tua yang mau minta sedekah. Ibu tua itu mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah sedih. Masa kamu tidak mengenalku, wahai anakku? Aku ini ibumu yang membesarkanmu. Malin Kundang menjadi marah. Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku, wahai pengemis tua. Sang ibu menangis terseduh. Aku yakin kamulah Malin anakku. Lihatlah bekas luka di lenganmu. Hanya Malin Kundang anakku yang punya bekas luka itu. Malin Kundang makin marah. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu yang semakin terseduh-seduh. Ya Tuhan, jika memang dia benar anakku Malin Kundang, kukutuk dia jadi batu. Seketika, petir menggelegar. Padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan, Malin merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya yang semakin kaku. Oh, ada apa dengan tubuhku? Tubuhku kaku. Tidak! Malin Kundang pun menyadari jika dia sedang dikutuk.
Malin bersimpuh, mencium tanah, dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Teman-teman, di sini Miss Ayla akan menjelaskan kembali mengenai unsur-unsur cerita. Meskipun di materi sebelumnya Miss Ayla sudah pernah jelaskan, sekarang Miss Ayla akan mereview kembali agar teman-teman lebih mengingatnya lagi, ya. Oke, unsur-unsur cerita di sini terdiri dari tema, ada tokoh, ya, ada latar, ada alur, dan yang terakhir ada pesan cerita. Kalau kita berbicara mengenai tema, apa sih teman-teman yang dimaksud dengan tema? Nah, tema di sini itu adalah gagasan pokok, ya, atau ide pikiran cerita. Gagasan pokoknya itu apa? Itu yang disebut dengan tema. Lalu yang kedua itu ada tokoh. Ya, tokoh ini adalah orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Ya, siapa saja tokohnya? Ya, nanti teman-teman sebutkan. Lalu ada latar. Nah, latar di sini yaitu tempat, waktu atau suasana terjadinya cerita tersebut. Ya, lalu ada alur. Alur ini yaitu jalan ceritanya itu seperti apa, atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Dan yang terakhir itu ada pesan cerita. Nah, pesan cerita ini adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh penulis melalui ceritanya. Ya, itu jadi beberapa unsur-unsur yang ada di dalam cerita, ya. Selanjutnya di sini yaitu ada ciri-ciri gerak tarik. Ya, apa saja sih ciri-cirinya? Di sini Miss Ayla ambil ada 3, ya, ciri-ciri gerak tari. Ada gerak tari dari daerah Sumatera, gerak tari dari Bali, dan gerak tari dari Jawa Tengah, ya. Teman-teman, di sini ada beberapa ciri-ciri gerak tari daerah Sumatera. Ya, ciri-cirinya ada 3, teman-teman. Yang pertama itu ada gerakan tari lincah dan dinamis. Lalu ciri yang kedua, gerakan tangan, kaki, jari, dan kepala itu sangat sederhana atau tidak rumit, ya. Jadi sangat mudah. Nah, seperti gerakan tari membuka dan merapat, ya. Lalu ada di sini gerakan tarinya lincah. Ya, yang ketiga itu gerakan tarinya lincah, seperti gerakan meloncat dan berputar. Ya, itu beberapa ciri gerak tari daerah Sumatera. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ya, ada contoh gerak tari dari daerah Sumatera. Ini ada penari yang berpasangan, penari laki-laki dan perempuan. Gerakannya bisa teman-teman lihat, ya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri gerak tari daerah Bali, ya. Ciri-cirinya ada 3 nih, teman-teman. Yang pertama, tari Bali ini bersifat ekspresif, ya, yang tersalur melalui wajah atau mimik muka serta gerak mata. Ya, jadi memang khas banget, ya, kalau tari Bali itu pandai memainkan mata, teman-teman, ya. Lalu yang kedua, tari Bali ini bersifat dinamis selaras dengan musik pengiringnya, ya, sesuai dengan ritme pukulan gamelannya. Lalu yang ketiga yaitu sikap atau posisi kaki terbuka dan badan merendah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya, contoh gerakannya seperti apa. Nah, ini ada sepasang penari laki-laki dan perempuan. Ya, contohnya seperti itu, teman-teman, gerakan tarinya, ya. Lebih kepada memainkan mata, tangan atau jari yang sangat lentur sekali, dan juga kaki. Posisi badannya agak merendah, ya.
Selanjutnya ada ciri-ciri gerak tari dari daerah Jawa Tengah ya. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, umumnya gerakannya lebih pelan, lembut dan dinamis. Nah, gerakan tari dari daerah Jawa Tengah ini lebih santai teman-teman ya. Agak lembut, pelan dan juga dinamis ya. Ciri yang kedua itu gerakan lengan, kaki, jari, dan kepala itu lebih rumit ya. Lalu ciri yang terakhir, posisi badan tegap dan agak merendah terlihat berwibawa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih contohnya seperti apa. Nah, di sini ada contohnya ya. Ini contoh dari gerak tari daerah Jawa Tengah. Baik teman-teman, cukup sampai di sini materi pembelajaran pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman mudah untuk memahami apa yang sudah Miss Ayla jelaskan. Jika ada materi ya yang memang belum jelas, silakan teman-teman tanyakan kepada Miss ya. Oke, Miss Ayla akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.